Pak, tadi aku ada nonton berita di TV. Katanya banyak mahasiswa yang demo tentang perubahan kebebasan. Anak-anak itu, mereka hanya berpikir kalau Orde Baru itu hanya mengenai stabilitas. Mereka tidak tahu kalau itu bukan hanya tentang stabilitas, kebebasan, tetapi juga menjaga negara ini dari kerusuhan. Tapi Pak, mereka bilang kehidupan di bangsa Indonesia semakin susah dan harga barang naik. Ini semua demi pembangunan. Kita butuh stabilitas dulu, baru pertumbuhan akan datang. Percayalah, kesejahteraan akan datang kepada kita semua. Ya udahlah Pak, istirahat saja sekarang. Iya, aku mandi dulu ya. Adegan yang kedua di kampus, Budi dan Sari berbicara tentang gerakan mahasiswa. Sari, kita nggak bisa diam saja. Kebebasan pers dibatasi, mas. Seorang mahasiswa juga dibatasi. Jika kita terus tunduk, maka kita nggak akan bisa berubah. Ya, kita harus bergerak karena Orde Baru membawa pembangunan dan masyarakat kecil tertindas dan para korupsi semakin merajalela. Makanya kita harus turun ke jalan. Memang suara kita kecil, tapi kalau kita bersama-sama, mereka harus dengar. Ya, kita harus begitu ya. Ya, kita harus. Ya, kita harus. Ya, kita harus. Ya. Adegan yang ketiga, di desa, Rina dan Pak Joko sedang berbicara di kebun. Ini bang sama Sarah. Dulu, katanya pembangunan petani ini untuk mensejahterakan hidup kami para petani. Namun nyatanya, kami menjadi hidup miskin. Semakin miskin dan miskin. Harga pupuk selalu naik. Hasil panen kami nggak sesuai dengan kerja keras kami. Betul. Jadi Bapak merasa kebijakan pemerintah tidak adil? Ya, saya merasa sangat tidak adil. Jadi, saya ingin pemerintah lebih bijak dalam menanggapi hal ini. Saya akan coba menulis di koran. Dengan begitu, mungkin banyak orang akan mengetahui keadaan petani sebenarnya. Bagus itu. Terima kasih. Adegan keempat, semua karakter berkumpul di depan kantor pemerintah. Dan hari besar demo mahasiswa pun dimulai. Hidup mahasiswa! Iya, kami sini untuk menuntut perubahan. Kami di sini bukan menuntut pembangunan, tetapi kami menuntut keadilan. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Hidup mahasiswa. Kita harus menjumpai Pak Wira. Ya, ayo. Dan kelima, ketegangan pun berlanjut, tetapi ada percakapan yang damai. Pak Wira! Pak Wira! Oh, Pak Wira! Itu pasti suara Nona. Mari kita coba. Anak-anak, apa yang sedang kalian lakukan ini? Kalau seperti ini terus, kalian akan merusak stabilan bangsa. Dan yang lama-lama rugi, itu rakyat juga. Pak Wira, bukankah suara rakyat merupakan pembangunan juga? Mereka juga ingin hak mereka dipenuhi. Mungkin kita ingin banyak, mungkin mereka punya alasan. Kami para petani juga merasakan dampaknya. Kami butuh perubahan, bukan janji-janji palsu. Semua karakter saling berpandangan menyadari bahwa Orde Baru itu memang disertai dengan bangunan tetapi diimbangi dengan keadilan dan kebebasan. Baiklah.
Saya sudah membaca dan mendengar semua permintaan kalian. Sudah waktunya kita membuat kebijakan yang lebih eksklusif dan melibatkan semua aktor yang ada di semua sektor. Ini udah baik Pak, kami ingin ikut berkontribusi dalam pembuatan kebijakan Bapak. Mari kita buat program yang langsung menguntungkan bagi rakyat langsung. Kita juga butuh sistem monitoring untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Tanpa transparansi, kita tidak akan bisa percaya pada proses ini. Baiklah kalau Kami akan mengawasi dan membimbing kita semua untuk menjaga dan meraih tujuan kita bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. Adegan 7 di kampus, Budi dan Sari memimpin diskusi dengan mahasiswa lainnya. Reformasi bukan hanya untuk menggulingkan pemerintahan lama, tapi untuk menciptakan hak sistem yang lebih baik lagi. Karena itu dapat memperjuangkan hak kita lagi. Kita mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan, supaya kita didengarkan dan tidak terpinggirkan. Tapi apakah pemerintah akan mendengarkan kita setelah semua terjadi? Justru itu, suara kita harus lebih keras agar mereka mendengarkan kita, karena kita sudah memulai adegan dengan mereka dan kita harus melanjutkan momentumnya. Adegan 8, di mana Pak Joko dan Rina bertemu dengan petani-petani lainnya. Reformasi harus menjangkau kita. Kita tak boleh tinggal diam. Kita harus mendapatkan hak kita. Ya, betul. Tapi bagaimana kita bisa berjuang tanpa dukungan pemerintah? Jika kita bersatu dan menyampaikan aspirasi kita, mereka akan terpaksa mendengarkannya. Kita para petani harus membuat koalisi untuk Adegan ke-9, di mana ada rapat besar di kantor pemerintah, yang di mana semua karakter ikut dalam merapatkannya, mendiskusikannya bagaimana cara-cara atau langkah-langkah melanjutkannya reformasi. Terima kasih semua yang telah datang. Setelah saya mengundang saudara-saudara untuk membahas mengenai apa yang telah kita belajar dari peristiwa masa lalu, kita akan mencari solusi untuk mendamaikan semua pihak, termasuk rakyat. Saya dalam yang baik. Mungkin kita bisa mulai dengan mendengar suara rakyat di sini. Ada banyak isu yang harus dibahas. Betul Pak, kita juga butuh membuka terbaru atau terbuka untuk masyarakat dan mahasiswa. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan Pak. Kami ingin jaminan pers yang lebih baik lagi, supaya suara masyarakat didengarkan dan media harus memposting menyampaikan suara masyarakat. Akhirnya, semua karakter berkomitmen dengan cara memahami bagaimana itu reformasi.